mau pindah sebelah kiri tak? Hah? Biar tak kelihatan ibu-ibu enggak? Kalau mau pindah lewat belakangnya. La ilaha illallah Muhammadur bin nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin ma'al ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para jamaah masjid musholla nawi dadi masjid. Musholla Az-Zahra nggih. Bunga Residen yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk bisa hadir di waktu yang luar biasa, waktu yang istimewa, yaitu mabainal isya'ain, antara maghrib isya, yang disebutkan oleh para ulama, para al-arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, bahwasanya waktu maghrib dan isya ini adalah waktu yang luar biasa yang harus diperhatikan,
yaitu waktu di mana disebutkan oleh para alim ulama, maghrib isya ini adalah waktu dibagikannya rezeki rohani. Keimanan bisa nambah, keyakinan itu bisa diistiqomahkan oleh Allah, akidah itu bisa dijaga oleh Allah, yaitu dengan memperhatikan menjaga waktu maghrib isya. Makanya kalau kita lihat mulai dari dulu maghrib isya ini betul-betul dijaga oleh para alim ulama. Sebelum maghrib sudah di masjid, di musola, antara maghrib isya itu kemudian diisi dengan pengajian, wirid, istighosah dan lain sebagainya sampai isya, sholat isya selesai. Dan zaman dulu dan termasuk sebagaimana zaman sekarang yang orang-orang memegang dan memperhatikan waktu maghrib isya ini melarang kita untuk menghidupkan dunia, termasuk salah satunya menghidupkan TV antara maghrib isya. Kalau bisa maghrib isya itu dipateni, TV dimatikan, nanti kalau mau lihat nanti habisnya isya. Kenapa? Karena ini waktu luar biasa. Bahkan sebagian ulama, Al-Imam Al-Aidarus itu beliau mengatakan, andai kata saya ini disuruh milih antara, dan beliau ngomong begini tidak mungkin ngomong kecuali karena memang betul-betul tahu nilainya. Seseorang itu kan kalau ngomong karena tahu nilainya itu mesti berani belani. Jenengan yang tidak tahu nilainya berlian atau tidak tahu nilainya emas, alah ngene tok. Tanya anak kecil, milih emas apa coklat? Hah? Teman kasih emas gini, satu batang sama coklat Silver Queen satu batang. Milih ndi? Milih coklat. Kenapa? Karena tidak tahu nilainya. Tapi kalau tahu nilainya, ayo wis tukaran. Ya, kalau bahasa kita kan begitu. Berani belani. Wis coklat saya kasih 3, telu tok. Mesti dikasih HP sik milih emas satu batang. Berapa kilo itu? Berapa gram itu? Emas satu batangan 100 gram. Ya berarti 100 juta sudah harganya. Dioperi sepeda motor? Kalau orang tidak tahu, daripada iki karuan sepeda motor, tidak tahu nilainya. Al-Imam Al-Aidarus beliau tahu nilainya maghrib isya. Beliau mengatakan, andai kata khuyyirtu bainal jamrah wal kalam ma bainal isya'aini lakhtartul jamrah. Andai kata saya ini dipaksa untuk ngobrol ini maksudnya ngobrol yang tidak ada manfaatnya, ngomong urusan dunia, cangkruan, ya. Antara ngobrol dengan makan bara api, antara maghrib dan isya, maka saya lebih memilih makan bara api. Jadi andai kata disuruh hal urusan dunia, apalagi cuma cangkruan, sama disuruh dipaksa, kalau tidak mau cangkruan ya wes mangan aja. Ya saya milih makan. Kenapa? Karena maghrib isya ini adalah waktu yang harus betul-betul dijaga, tempat dibagikan rezeki rohani. Kalau subuh, antara subuh sampai terbitnya matahari pagi, itu adalah pembagian rezeki hissi, rezeki yang ada wujudnya yang kelihatan gitu, uang, gaji, kerjaan, itu rezeki pembagiannya kapan? Pagi hari. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu pagi, di waktu mari subuh sampai pagi itu tamna'ur rizqa. Bahasa Arabnya apa? As-subhah. Kenapa? Bukan subhah tasbih, tapi pakai subhah, subuh. Tidur di waktu subuh itu mencegah rezeki. Kalau bahasanya orang dulu, gampangnya itu kalau tidur pagi-pagi rezeki ini di patok ayam. Itu bukan ngawur itu, Pak. Itu istilah dan memang ada sumbernya. Jadi omongan seperti itu bukan ngarang. Ada orang yang kadang-kadang diomongi begitu jawab. Jok turu isu-isu, pagi subuh kok tidur, pagi kok tidur, nanti rezekinya di patok ayam. Ya wis, gak apa-apa wis rezekinya di patok ayam, nanti saya makan ayamnya. Itu kan hanya istilah.
Kalau kita tidur, maka rezeki itu akan diambil makhluk lain, ya. Bahkan yang tidak berakal itu akan lebih menang dari kita. Itulah maksudnya. Dan alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di waktu yang istimewa, yaitu maghrib dan isya, untuk berkumpul, bisa sedikit menambah pengetahuan kita yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesuai tema ini atau judul yang disebar atau disampaikan bagus, saya apresiasi niku. Masya Allah, takmir pengurus luar biasa. Walaupun sudah rutinan mulai dulu, kemarin tanya Mas Habib, kalau bisa pengajian-pengajian ini ada temanya, judulnya bagaimana? Oh cocok, supaya pembahasan itu runut, pembahasan itu bisa terus bersambung. Ada yang bahas ini, ada yang bahas itu. Kadang-kadang kalau tidak dikasih tema nih Pak, ketemu iku mana. Walaupun andai kata ketemu itu lagi, ya harus didengarkan lagi. Karena orang itu kata ulama tidak akan bisa mengambil ilmu dan bisa bermanfaat sampai dia bisa mendengar 100 kali, sama seperti ketika mendengar pertama kali. Jadi kalau dengar, wih, baru asik ya. Karena baru dengar, 10 kali diulang biasa. Tapi kalau orang kepingin manfaat ilmunya, 10 kali dengar ya sama kayak biasa. Jadi sama-sama antusias. Ya, harus seperti itu. Ya, ini walaupun berat. Cuma kalau memang bisa ndak tempuk, bagus. Jadi yang satu, nanti tak pengajian ngomongno fadilah majelis ilmu. Bagus. Ketemu pengajian ustaz lain, fadilah majelis ilmu. Duh, ngono maning, paham Pak Ustaz. Ya. Nanti ada yang nyaut, Pak. Ketika dikasih tahu menuntut ilmu itu harus, Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma walau bisin. Dia apal. Bukan masalah apalnya, ilmunya wis nyantol betul. Utlubul ilma walau bisin, apal. Tapi wayahe pengajian azhar yang teko. Padahal bukan di Cina ya, nang ngarep moto, ya. Walau bisin itu ulama menyebutkan bukan karena Cinanya, tapi walau bisin karena Cina itu permisalan untuk negeri yang sejauh apapun ilmu cari tetap. Lah kalau di depan mata residen satu perumahan ndak hadir ngomong walau bisin nih. Yang sewu ngomong ya percuma ternyata. Ya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, sebagaimana yang disebutkan, kita ngaji yaitu fiqhus sirah. Apa fiqhus sirah ini? Sebetulnya pengajian ini sudah kita mulai dari Ramadan kemarin. Ramadan kemarin di pertemuan terakhir pun kita sempat membahas fiqhus sirah. Apa itu fiqhus sirah? Sirah itu artinya sejarah perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Tergantung sirah apa. Sirah nabawiyah berarti sirahnya Kanjeng Nabi dan para sahabat yang membarengi Kanjeng Nabi. Lah, malam hari ini pelajaran fiqhus sirah itu bukan hanya menceritakan sejarah, tidak. Jadi kalau cerita dongeng sejarah bukan, itu bukan fiqhus sirah, tapi sirah tok. Tapi kalau fiqhus sirah itu artinya belajar pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sirah. Jadi bukan cuma Kanjeng Nabi begini, setelah ini begini, setelah ini begini, setelah ini begini, setelah ini begini, cerita tok enggak. Tapi ketika cerita, apa hikmah yang bisa diambil? Apa pelajaran apa yang bisa diambil? Kok dibuat begitu, kenapa ya? Itu namanya fiqhus sirah. Jadi andai kata kita cerita malam hari ini karidawa penjelasannya, saya kepingin kerungu cerita nih, memang bukan cerita tok niki. Kalau mau cerita tok pembahasan sirah. Ya, di Ramadan saya bikin pelajaran sore-sore pengajian, banyak yang hadir. Ya, itu pelajaran sirah. Jadi isinya ya cerita 1,5 jam, kadang-kadang 1 jam itu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hari cepet ta. Ya karena dongeng to. Cerita to enak, sing didongeng, sing cerita sing kesel. Apalagi Ramadan tambah ngelak. Nah, kalau ini bukan hanya melulu sejarah ataupun peristiwa yang kita ceritakan, tapi pelajaran apa ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah
cerita sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan wa amma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun Kanjeng Nabi, kelahiran beliau faqad kanat fi amil fil. Kanjeng Nabi itu dilahirkan di tahun gajah. Kenapa? Tahun berapa itu lebih tepatnya, Beb? Tidak ada lebih tepatnya, karena yang ditulis tahun gajah. Lah dihitung sama ulama sekarang. Dihitung sama ulama sekarang atau dihitung di dalam sejarah, Tamul Fil itu adalah 53 tahun sebelum Hijriyah. Berapa? 53 tahun sebelum Hijriyah. Karena Kanjeng Nabi itu hijrahnya umur 53. Dan hijrah itu dijadikan tolak ukur tanggalan hijriyah. Berarti hijriyah itu dimulai tahun ke-1-nya mulai hijrah. 53 tahun sebelum hijrah Kanjeng Nabi dilahirkan. Berarti kalau hitung-hitungan hijriyah itu berapa berarti? Berapa tahun yang lalu? 1444 ditambah 53, 1497 tahun yang lalu Kanjeng Nabi dilahirkan. Masehinya bagaimana? Jenengan hitung sendiri, nggih. Ya, penting kan ketemu sudah, nggih, gampang. 1497 tahun yang lalu Kanjeng Nabi dilahirkan. Tapi kenapa, Beb ya? Kok selalu disebutkan tahun gajah? Tahun gajah itu disebut tahun gajah karena orang dulu tidak punya patokan tahun berapa. Tanggalannya ada, bulannya ada. Orang jahiliyah itu sudah kenal bulan Rejab, Sya'ban, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, itu kenal sudah. Cuman tahun berapa itu belum ada patokan. Belum ada tolak ukur yang menjadikan ini tahun pertama, tahun kedua, tidak ada. Sehingga orang menyebut tahunnya zaman dulu dengan peristiwa besar yang terjadi. Dan itu banyak. Sampai zaman sekarang kadang-kadang jenengan kalau tanya mbah-mbah yang hidup sudah tua atau di desa-desa, ketika ditanya di sensus gitu nggih, "Mbah, tanggal berapa lahirnya?" Lali wis. Mbah, tanggal mboten apa? Mboten semerap kula. Saya tulis nggih tanggal 1 Januari, terserah wis. Tahun nih, Mbah. Yo mbuh. Terus ditulis kapan, Mbah? Pokoknya saya lahir itu waktunya Gunung Merapi niku meledos gitu ya. Nah, itu kan dicari gampang ketemu, ya. Atau kadang-kadang kan disebut, "Mbah, mutune niki cucunya tahun berapa lahirnya?" Yo gak paham, saya mau apal urusan tahun. Pokoknya ini wayahe Pak Harto lengser gue. Nah, ketemu berarti 98. Nah, ketemu seperti itu. Cucunya lahir tahun berapa? Enggak paham, saya wayahe Covid tok pokoknya. Nah, ketemu berarti 2019 2020 kan begitu nggih ketatan. Kanjeng Nabi dilahirkan kenapa? Kok dinamakan Amul Fil? Karena di tahun tersebut terjadi peristiwa besar yang menggegerkan dunia. Bukan cuma bukan cuma daerah Mekah tok, tapi khususnya Jazirah Arab. Apa itu? Terjadinya peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Habasyah. Habasyah itu nama negerinya ya, Habasyah. Kalau sekarang namanya Ethiopia. Kalau dulu namanya Habasyah. Habasyah itu Ethiopia punya raja namanya Raja Najasyi. Raja Abraha. Raja Abraha. Mohon maaf salah. Tadi nyambung ke sana saya ini. Raja Abraha itu raja di Son'a. Son'a itu masih negeri Yaman, Yaman Utara. Raja Abraha Al-Ashram nama lengkapnya. Dia ini punya pemikiran kenapa sampai menyerang Ka'bah? Karena dia merasa orang-orang Jazirah Arab itu punya satu situs yang dikultuskan. Jadi mulai zaman dulu Ka'bah itu sudah tetap ada dan bahkan memang sudah dimuliakan, dikultuskan. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim memang sudah banyak hilang, sudah hampir hilang.
Cuman ada beberapa ajaran yang masih tetap dipegang walaupun dengan cara yang salah, di antara yang dipegang oleh umat ini saya bingung tadi. Apa namanya? Apa punya bapak yang ketinggalan dibawakan gitu. Apa tadi? Kembali. Ini mengacaukan konsentrasi. Sallallahu Muhammad. Apa tadi? Raja Abraha ini punya orang Jazirah Arab khususnya zaman dulu punya situs-situs yang memang dikultuskan, di antaranya adalah Ka'bah. Ka'bah itu tetap dimuliakan. Ka'bah itu tetap dimuliakan, cuma caranya salah. Tawaf itu masih ada, Pak. Jadi zaman jahiliyah itu kalau ditanya ada tawaf, ada. Tapi tawafnya bukan seperti tawaf sekarang. Tawafnya ada di antara keanehan-keanehan orang jahiliyah. Itu banyak yang melakukan ketika memang dia ahli ibadah begitu, ya. Kalau tawaf tidak pakai baju. Ketika ditanya kok tidak pakai baju, biar yang kita pakai ketika menghadap Tuhan itu betul-betul yang murni, karena baju kita ini takut adalah baju yang dipakai dari hasil tidak betul. Jadi aneh-aneh. Di antaranya lagi kalau panjenengan baca sejarah, mungkin panjenengan baca buku sejarah Abu Lahab atau Abu Jahal ngomong, "Wallahi demi Allah." Wah, Beb, ini kok Abu Lahab ngomong demi Allah. Kalimat wallahi itu adalah ucapan yang umum di mulut mereka, tapi tidak yakin seperti wallahinya kita. Atau kalau bahasa gampangnya itu galir. Galir ngerti? Lisanku sudah otomatis ngomong hal tersebut. Otomatis ngomong. Jadi kalau sudah sumpah langsung ngomong wallahi, tapi wallahinya mereka sama wallahinya kita ini sama atau tidak? Tidak sama. Oke. Jadi Ka'bah itu diagungkan. Jadi orang-orang kalau jazirah Arab itu kalau sudah waktunya musim haji, berangkat haji, tapi hajinya bukan seperti kita. Sisa peninggalan ajaran yang lama hanya sudah mengalami perubahan-perubahan yang aneh-aneh. Singkat cerita, hadirin rahimakumullah, Abraha ini kepingin punya pengaruh di Jazirah Arab. Raja Abraha ini kepingin punya pengaruh, sehingga mendirikan Ka'bah supaya kalau orang-orang haji, ya biar mampirnya ke Son'a saja, tidak usah ke Mekah, ke Son'a saja. Tapi ya tidak payu. Kenapa? Karena memang mereka sudah tahu kesucian, kemurnian, keagungan Ka'bah itu sudah di Mekah, bukan bangunannya saja, bangun, dan Ka'bahnya yang ada di Son'a itu sampai sekarang ada. Dan kalau ke Yaman ada satu destinasi wisata peninggalannya Raja Abraha. Apa itu? Ka'bah miniatur, tapi tidak jadi. Kayak di Probolinggo nih, enggak. Nah, tapi kalau Probolinggo kan cuma buat manasik nih, bukan saingan. Kalau ini Abraha bikin buat saingan, tapi tidak payu. Mikir Abraha, saya ini sudah habis banyak bikin Ka'bah, tidak payu-payu, orang tidak datang ke sini, pariwisata kudu digenjot, guys. Tidak payu-payu gimana? Akhirnya punya pemikiran, oh kalau kepingin orang datang ke sini, Ka'bah yang asli kudu dijurno, harus dihancurkan. Berangkatnya bukan pakai pasukan biasa, tapi bawa pasukan yang menunggangi gajah, kekuatan hebat, kekuatan besar. Makanya akhirnya terkenal pasukan gajah menyerang. Singkat cerita, kalau diceritoni dawa, Pak. Kita kan hanya menyebutkan bahwasanya ini cerita Amul Fil tahun gajah. Ada satu pelajaran besar lah sebelum saya lanjutkan ini. Pasukan gajah yang besar seperti itu, yang kuat seperti itu, ternyata Allah habiskan, Allah hancurkan bukan dengan binatang yang lebih besar. Allah kemudian ngutus dinosaurus, enggak. Yang Allah utus apa? Burung apa? Ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka tayron, burung ababil. Tarmihim, yang burung-burung tersebut melempari pasukan-pasukan gajah tersebut, pasukan-pasukannya Abraha, bihijaratim min sijil, dengan bebatuan dari neraka. Armihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim, akhirnya menjadikan mereka itu uget-uget gitu kalau bahasa kita nggih.
Mereka itu hancur, kalah. Kenapa? Dilempari batuan dari api neraka. Saya mau tanya ini juga syubhat yang sering diucapkan oleh orang-orang di luar Islam. Ya, orang-orang di luar Islam itu kadang-kadang ngomong, alah cerita ngono kok yo dipercaya. Masuk akal enggak cerita ababil itu? Pasukan gajah hancur dengan pasukan burung. Masuk akal enggak? Ayo jujur-jujuran saja. Masuk akal enggak? Kan enggak masuk akal. Yang lebih tidak masuk akal lagi, bagaimana burung itu bisa bawa batu dari neraka, gajahnya hancur, yang bawa aman. Kok bisa? Lah itu Sayyidina Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau pernah mengarang satu kitab judulnya La Ya'tihil Batil. Pengarang yang sama dengan kitab Fiqhus Sirah ini ya. La Ya'tihil Batil, mengatakan tentang Al-Qur'an itu yang tidak ada kebatilan. Itu menjawab syubhat-syubhat yang disebutkan oleh orang-orang di luar Islam, atau ya kadang-kadang menjawab kegelisahan kita, gimana ya kok bisa kalau kita ditanya ya. Kalau saya panjenengan ditanya, kira-kira percaya? Aduh, mosok gediku. Ya apa? Akhirnya kita bisa ingkar, Pak, sama surat Al-Fil niku, alam taro, maca alam taro kaifa. Iya ta. Kafir. Bahaya kan nggih? Padahal pertanyaan itu kan ada, betul? Pertanyaan itu ada. Lah sekarang kata beliau, gimana kok bisa dijawab? Ayo gimana jawaban? Nah itu beliau jawab. Apa jawabannya? Pertemuan kapan-kapan lain. Ini saya ngomong kapan-kapan, Pak. Nanti moco Alfil kepikiran dewe. Jadi lebih baik saya jawab saja. Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan begini. Tidak usah panjang-panjang, saya ringkas saja nggih. Beliau ngomongnya begini. Intinya jawaban beliau itu didasari dua hal intinya. Yang pertama, kejadian yang tidak masuk akal, ketika ada kejadian yang tidak masuk akal di pikiran kita, yang salah bukan ceritanya, tapi pikiran kita yang masih belum nutut. Gitu dulu pertama mikirnya, jangan kebalik. Kadung hing melebu akal, kalau tidak masuk di pikiran, berarti ceritanya salah. Bukan ceritanya, pikiran kita yang masih tidak mampu. Sama seperti anak kecil. Anak kecil tuh kadang-kadang punya mainan, ban-bannya ucul, bannya lepas tok, itu nyoba pelak-pelak tidak bisa-bisa. Alah, mainan saya rusak, diuncal. Terus datang ke bapaknya, Pak, mainannya rusak. Mana sih coba? Oh, itu bisa dibetulkan. Gak iso, Pak, gak iso, mustahil, wis mustahil. Saya mau tanya, itu ceritanya sing mustahil, apa pikirannya yang masih belum nutut? Pikiran anak kecil akan mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, itu sudah rusak, tidak bisa dibetulkan, tidak bisa diperbaiki. Padahal kan enteng sekali kan itu, nggih. Enteng, gampang sekali untuk pikiran orang dewasa. Tapi ketika orang pikirannya lemah atau pikirannya hanya pikiran yang sempit kecil, maka dia tidak akan mempercayai kecuali yang masuk di akalnya. Harusnya tidak begitu. Harusnya ikuti pemikiran yang lebih kuat. Percaya wis nang wong tuwek, bapake ngambil barang, lah ngene tok cekrek. Nah wis, ala ngono tok ternyata. Kita ini berpikir tentang ciptaan Allah, apalagi yang tidak masuk akal, tidak bisa begitu. Kalau begitu berarti kita ini TK. Olah, mosok sih, berarti mustahil itu. Sama ya anak kecil tadi itu, Pak. Kekuasaan Allah itu jangan dibandingkan dengan pikiran kita. Ketika kita membandingkan kekuasaan Allah dengan pikiran kita, wah kita ini tidak tahu. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja kadang-kadang tidak paham. 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, andai kata ada orang yang mengatakan begini, saya bisa ngomong sama dulur saudara saya yang ada di Mekah, langsung katon, langsung, percaya enggak? Ada orang percaya kalau gitu? Sekarang kalau panjenengan bilang, saya telepon-teleponan sama mak saya saat lagi haji, bisa enggak? Kok bisa? Pikiran orang dulu enggak nutut, dijelaskan pakai pikiran orang sekarang, ada video call, bisa enggak? Berarti bukan cerita sing mustahil, tapi pikirannya yang masih belum nutut. Sudah nggih? Andai kata jawaban yang diselesaikan di sini pun sebetulnya selesai, Pak. Harusnya percaya ya wis enggak ngerti saya gimana cara menjelaskannya, selesai. Cuman ada jawaban selanjutnya. Okay. Karena kalau mau dilogikakan tidak mungkin ketemu, karena pikiran kita masih belum ada yang bisa menjelaskan. Burung kecil bawa batu neraka yang menghancurkan gajah, tapi tangannya aman, tidak melepuh, tidak bisa dipikir secara sains, tidak mungkin. Terus gimana jawabnya?
jawabannya apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Yang kedua beliau mengatakan, andai kata cerita itu adalah cerita fiktif atau fiksi? Kok gerung kok saya. Pokoknya itulah nggih. Kalau cerita itu cerita fiktif, cerita yang bohong, palsu, sebelum panjenengan yang komentar, Abu Lahab, Abu Jahal mesti komentar pertama. Karena Abu Jahal itu selalu melihat kelemahan Islam. Ada apa? Sauti. Ada apa? Sauti. Ada apa? Sauti. Ada gini, ada posisi begitu. Walaupun tidak salah, Kanjeng Nabi nanti ditek. Ayo coba pecah bulan. Dipecah sama Kanjeng Nabi. Ya, iktarabasati sa'atu wa syaqqal qamar. Cek. Coba gini, apa begini? Itu dicek. Lah andai kata cerita alam taro itu dikemukakan oleh Kanjeng Nabi di tengah-tengah masyarakat muslim ketika itu, ada ayat turun alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Otomatis kan cerita heboh niku nggih. Ada cerita heboh. Ketika cerita heboh itu ada beredar di masyarakat muslim, di masyarakat kita, di masyarakat Jazirah Arab, Mekah, Madinah ketika itu, kira-kira orang yang ngalami zaman itu, kira-kira kalau memang itu tidak pernah terjadi, protes nggak? Abu Lahab, Abu Jahal itu lebih tua dari Kanjeng Nabi loh Pak. Harusnya protes apa tidak? Protes. Misal panjenengan, saya pernah ngasih contoh, mungkin kalau salah di sini apa di tempat lain. Saya pernah ngasih contoh. Misal contoh di sini. Jenengan siapa? Mas GK. Berapa tahun di sini Mas ya? 12 tahun. Iya, 12 tahun kerja di sini. Ada yang lebih singkat lagi, jenengan berapa tahun? 2 tahun. Mas apa? Mas Jeffrey. Nah, kalau tidak salah saya pernah ngasih contoh sama ini kalau tidak salah di sini. Mas Jeffrey cerita, "Wah, ternyata ya, saya pernah ngalami di Bunga Residen nih. Ya, setahun setengah yang lalu lah. Kejadian apa, Mas? Ada asteroid. Waduh, ada UFO datang. Kemana? Mampir nang ngarepe Bunga Residen. Ngarepe musola Zahra. Bukan geger, iya ta. Saya kalau tanya, gimana cara pembuktiannya? Tanya sama GK. Kalau memang itu cerita, apalagi cerita seheboh itu bohong, GK kan tinggal ngomong. Ngapus. Gubang kok cepat percaya. Saya nih 12 tahun di sini, 12 tahun tidak pernah dengar UFO lan cerita asteroid. Kisik tas 2 tahun wis ngarang. Iya Mas, ini cuma cerita andai kata, tapi gak nyarang nih Pak. Nah, Masya Allah. Berarti kan cerita itu pasti terbantahkan dengan sendirinya oleh orang-orang yang ngalami di zaman itu. Atau minimal anaknya orang yang ngalami di zaman itu pasti ngomong, dah bapak gak tahu cerita, mulai kapan Muhammad itu tahu, kan begitu. Tapi ternyata ada enggak bantahan itu dari orang kafir? Enggak ada. Bantahan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Menunjukkan bahwasanya memang kejadiannya betul seperti itu. Berarti perlu dibuktikan dengan ilmiah enggak? Enggak perlu dibuktikan ilmiah. Podo-podo enggak masuk akal dan sama-sama ngalami dan ternyata mereka semua terima. Selesai masalah. Makanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu betul apa ngarang? Kok bisa? Anaknya ya enggak tahu deh, buktinya Abu Jahal terima sampai enggak terima. Berarti lebih parah dari Abu sallallahu alaihi Muhammad. Paham nggih? Sudah, enggak. Ini saya cerita satu Maisa. Kanjeng Nabi itu dilahirkan Amul Fil, yaitu di tahun gajah. Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Tahun yang dimana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan ataupun menyelamatkan Ka'bah dan menghapuskan setiap orang yang ingin kejelekan kepada agama Allah. Dan begitulah harus pola pikir kita. Di antara kejadian, akhirnya saya cerita ini saja dah. Saya tidak lanjutkan duluan. Saya cerita Amul Fil saja. Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa kakeknya Kanjeng Nabi? Siapa Bu? Ibu-ibu coba. Siapa? Abdurrahman. Siapa? Bu. Oi. Ayo, jangan Rizky Bilar saja yang diikuti nggih. Abdul Muttalib. Kalau Abu Thalib pamannya nggih. Abdurrahman bu sapa niku? Ada Abdurrahman, Nabi Abdurrahman Jufri ya di sini nggih. Abu Thalib itu paman, kalau kakek namanya Abdul. Yang penting ya, yang salah kadang-kadang menyebutnya Abdul Muttalib, salah. Yang betul Jadi Abdul Muttalib yang ditasdid itu toknya. Abdul Muttalib nih Pak.
kakeknya Kanjeng Nabi. Jadi kalau dilihat kakek-kakeknya Kanjeng Nabi itu disebutkan oleh dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini orang alim besar di Mekah ketika itu mufti Mekah. Bukan yang ini, bukan yang kayak Haji Ahmad Dahlan, lain lagi, sama nama saja. Beliau ngarang kitab tentang bagaimana kakek-kakeknya Kanjeng Nabi itu semuanya mengimani tauhid kepada Allah. Walaupun belum ada ajaran Islam Kanjeng Nabi gini, tapi banyak yang membuktikan hal tersebut. Di antaranya ketika Ka'bah ini mau diserang, jadi pasukan dan rajanya Abraha ini di luar Mekah, di perbatasan begitu, nyolongi binatang-binatang ternak. Karena kan mereka kalau ternak tidak di tengah kota, tapi ditaruh di pinggiran-pinggiran kota. Mungkin kalau sekarang di sini dipakai Kabat gitu tempatnya orang gembala-gembala. Jadi padang pasir yang besar di situ tempatnya gembala. Sebelum masuk diambil semua ini, colongi semuanya. Kemudian dikasih ultimatum, hati-hati, kita mau nyerah saja. Bubar sudah, tidak usah dilindungi begini dan lain sebagainya. Di antara yang kena ambil hartanya itu adalah Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Kanjeng Nabi. Kakeknya Kanjeng Nabi itu kena ambil ontanya 100 ekor. Nah, kan kalau sapi itu 100 ekor sapi, berapa keuangannya itu? Sampai pikir sendiri sudah. Geger mau diserang, harta diambili, akhirnya Sayyidina Abdul Muttalib ini datang menghadap Abraha. Jadi datang ke pinggir kota, itu tempat kemahnya Raja Abraha. Di situ dia nyamperi. Ketika dikasih tahu, Pak Raja, ada pemimpinnya Quraisy. Siapa? Abdul Muttalib datang ke sini. Wah, rodok gemeter iki. Harus perundingan alot ini bisa-bisa atau bagaimana kejadian. Masuk Sayyidina Abdul Muttalib, Pak. Kemudian ketika menghadap Abraha, Abdul Muttalib ini cuma ngomong begini, Raja Abraha, saya dengar dan saya kena imbas ini sekarang. Apa? Onta saya 100 sampean colong, diambil sama anak buah sampean. Kembalikan onta saya. Abraha ini mikir, Abdul Muttalib, kamu itu pemimpin kepala suku Quraisy. Sukunya mau diserang, kotanya mau diserang, malah mikiri unta. Ya apa ceritanya? Gimana kamu ini? Kok kamu, saya pikir kamu itu mau ngasihkan rundingan atau bagaimana lah, atau nanti mau dihancurkan sendiri saja. Ternyata saya ngurusi unta. Gimana kamu ini? Apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib jawab yang luar biasa, Pak. Ini keimanan kepada Allah yang betul itu begitu. Orang kalau sudah tauhid, yakin kepada Allah, tidak mikir urusan-urusan yang lain. Jawaban beliau begini, Ana Rabbul Ibili walil baiti Rabbun Yahmihi. Ana Rabbul Ibili walil baiti Rabbun Yahmihi. Beliau bilang gitu. Abraha, saya Rabbul Ibil. Rabbun itu artinya bisa Tuhan, bisa pemilik. Saya yang punya onta, jadi ngurusi unta. Kalau Ka'bah punya Tuhan sendiri, punya pemilik sendiri, yang akan ngurusi. Ya urusannya sampean sama raja, sama yang punya Ka'bah. Urusan unta, kalau saya tidak ngurus, ya hilang untaku. Kene urusan unta, kalau Ka'bah urusan sampean sama yang punya Ka'bah sudah, tidak perlu saya bela. Urusan sampean sudah nanti sana sendiri. Gemeter itu, Pak. Itu saking mantepnya sama Gusti Allah. Dan memang harus seperti itu. Kalau kita mungkin bingung-bingung masalah, ya ini belajar dari kisah ini, jangan hanya cerita toh. Mungkin ketika kita mikir, ya Allah, suami saya tidak kerja, ya Allah, kena PHK, mungkin kena PHK, ya Allah begini. Harusnya punya keyakinan, memang berat. Sampai sudah bisa, Beb, ya sama-sama belajar. Bukan terus saya sudah pinter, enggak. Harusnya mungkin, ya Allah, cerita yang ngasih makan itu mosok bojoku ta. Yang ngasih makan itu Gusti Allah, hanya selama ini lewat suami saya. Suami saya dikasih makan lewat bosnya. Perkara bosnya nggak ngekei mangan, bukan berarti suami saya tidak mungkin ngasih makan. Suami saya tidak mungkin makan, bisa jadi lewat orang lain. Jadi tidak usah bingung. Itu tapi jangan terus berangkat. Berarti sampean mes gowo merene iki gak ono gunane. Gusti Allah niki. Itu tidak syukur namanya, Pak. Ya. Tetap yakinnya sama Gusti Allah, tapi usaha harus, dan mensyukuri siapa yang jadi perantaranya Gusti Allah ini harus disyukuri tetap. Ada satu
satu cerita dulu, namanya Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi ini satu waktu kelihatan rombongan mau berangkat haji. Jadi siap-siap sudah, beberapa hari ini sudah orang bingung siap-siap haji. Di depan rumah ngelihat orang seliweran, siap-siap haji, buntul-buntul dan lain sebagainya. Nangis Imam Bishr Al-Hafi. Ketika nangis ada anak perempuannya, ya, anak perempuannya ngelihat abahnya nangis, dia bilang, "Bah, kenapa, Bah? Kok nangis?" Enggak. Sampai akhirnya anak ini untuk mokso cerita, kata Bishr Al-Hafi, "Iya, saya ini lihat orang haji kari kepingin budal haji." Anaknya kemudian bilang, "Ya, berangkat toh sudah, Pak, berangkat sudah, Pak. Abah kepingin berangkat, cuma duit ini enggak ada. Uangnya ada ya hanya cukup untuk berangkat. Sedangkan orang berangkat haji itu tidak boleh budal terus tutup mata sama yang di rumah. Yang di rumah juga harus disangoni, dikasih apa yang membuat menutupi kehidupan mereka. Tidak boleh. Saya cuma punya uang buat ini tok." Anak ini nyaut begini, "Bah, berangkat sudah, Bah. Mosok kira hing mangan. Berangkat sudah, Bah. Urusan makannya kita ini urusan Allah sudah. Berangkat sudah, Bah." Rundingan sama istrinya. Kata istrinya, "Berangkat sudah, Mas, gampang urusan rezeki niku." Kok ini berat, kok. Iya, kalau jenengan nggak kuat biar Dilan saja. Berat, ini berat. Yakin. Akhirnya berangkat. Karena memang sudah ridho, ikhlas suruh berangkat tetap berangkat. Akhirnya berangkat. Tidak lama rombongannya haji berangkat. Setelah itu rombongan teman-temannya istrinya Bishr Al-Hafi ini mampir ke rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ngelihat tidak ada makanan, tidak ada apa. "Iya, cuma air putih tok." "Mas, Mbak, jenengan iki ditinggal bojo gak dikei apa-apa, gak dikasih makan apa-apa." "Ya apa?" Istri sampean. Apa katanya istrinya? Ngomong begini, "Mal bishru illa akilur rizq." Suami saya itu masa yang ngasih rezeki, suami saya itu yang bagian makan rezeki. Saya panjenengan kan bagian makan rezeki, nggih. Yang ngasih rezeki sinten? Gusti Allah. Suami saya itu bukan yang ngasih rezeki, podo-podo mangan rezeki. Cuma yang sementara ini yang bawakan suami saya. Tapi kalau tidak ada suami saya bukan berarti yang ngasih rezeki tidak ada, yang ngasih rezeki tetap ada. Wah, ayo coba yang mau jawab begitu monggo nggih. Enggak usah dikasih jajan atau uang belanja. Saya pemakan rezeki monggo. Nah, ini tetap. Tapi kalau orang yang sudah kelas luar biasa nih, nggih. Mal bishru illa akilur rizq. Bishr itu sama-sama saya bagian makan, bukan bagian ngasih. Yang bagian ngasih Gusti Allah yang masih ada sampai sekarang. Tidak mungkin Allah itu meninggal, Allah itu mati, tidak mungkin. Apalagi Allah tidak mampu mengelarat, tidak mungkin. Terus makan dari mana? Ya tidak tahu sudah. Apa katanya sudah. Subhanallah, Pak. Tidak lama. Rumahnya Bishr ini terpencil gitu. Rumah Bishr terpencil. Ada rombongan raja sama istana berburu. Kalau berburunya orang dulu ini sampai berhari-hari bawa bekal dan lain sebagainya. Karena berburu alah pulang ini kok tidak nemu minuman, nyari seumur tidak nemu, akhirnya mampir, kelihatan rumah mampir. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mohon maaf tidak bisa masuk, orang laki tidak ada suami." Nah, itu penting juga nggih. Ibu-ibu kalau pas tidak ada orang laki di rumah, jangan mengizinkan orang laki lain masuk karena berbahaya. Loh, tapi kan ipar saya, Beb. Ipar itu bukan mahram. "Oh, ini adiknya suami saya." Tidak boleh. Karena ipar itu apa Rasulullah bilang, "Alhamu al-maut." Ipar itu kematian. Maksudnya kematian ini danger, bahaya. Berapa banyak akhirnya rumah tangga rusak gara-gara ipar. Ya terang-terangan nih, Bu, enggak apa-apa. Nginep kan itu rumahnya mas saya juga, sampean nyewa hotel akeh. Aston cedek. Nggak perlu gitu, iya harus tegas karena ini urusan syariat yang bahaya nih kelihatannya. Tapi kan masak kari jahat, memang harus begitu. Lah istrinya si Bishr Al-Hafi bilang, "Mohon maaf suami saya tidak ada." "Ya sudah, saya minta air." Ada kalau air banyak diambilkan di sumur, diambilkan air diminumkan, kasihkan air itu. Jadi dari luar ngobrol dari luar. Terus cerita, "Loh sampai enggak ada apa-apa, tadi kok tumben enggak ada suguhannya." "Ya, suami saya enggak ada." "Kemana?" "Haji." "Lah terus gak ditinggali apa-apa?" "Paran jari Gusti Allah." Itu tersentuh itu Pak raja, akhirnya ngasih uang sebanyak-banyaknya. Ngasih uangnya, "Sudah nih gentini sangune bojo nih sampai ambil." Akhirnya hidup
pulang bahkan lebih cukup daripada Bishr al-Hafi ketika ada. Untung tidak diusir gitu saja. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalau orang mantep jadi begitu. Jadi kalau sudah mantep sama Allah Subhanahu wa taala, jangan urusan yang dipikir logika manusia. Karena kita ini tidak disuruh logika oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan hidup ini tidak pakai logika, tidak bisa. Kalau saya tidak kerja di situ, mau makan apa saya? Itu kan logika kita. Logikanya Gusti Allah tidak begitu. Logikanya Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai kamu taat ke saya urusan yang ngurusi rezeki. Urusi sholat kamu, urusi sholat keluarga kamu, urusan rezeki, urusan siapa yang ngomong gitu? Allah. Allah Subhanahu wa taala beliau bersabda, "Wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka." Suruh keluargamu untuk melaksanakan sholat, yang sabar, ekstra sabar, urusan rezeki urusan saya. Itu kata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo kalau sudah tidak usah percaya, tidak usah tahu-tahu. Saya sering ngomong begini, Pak. Hitung-hitungan saya panjenengan ya, umumnya rata-rata pemasukan dan pengeluaran kita ini banyakan mana? Hari sepakat, Pak. Betul? Gajinya suami sekian, gaji saya sekian. Ini pengeluaran ini belum nanti SPP, air, PDAM, listrik, belum pulsanya, internet, wifi, apa lagi? Asuran yang ini. Termasuk kadang-kadang dapat undangan kawinan tuh rotok mikir. Mikir apa, Bu? Kenapa? Beceknya apa? Waduh, becek ndak becek isin ini. Harusnya kalau di total pengeluaran kita itu lebih besar, ya betul nggih? Saya mau tanya gitu, jujur-jujuran Ibu. Apa jenengan setiap bulan utang? Boten. Hitungan kita coba katanya tadi pengeluaran lebih banyak, tapi kok enggak utang? Berarti ternyata hidup ini bukan matematika. Utang angsuran itu kan sudah termasuk dari pengeluaran yang tadi itu. Tapi kalau ngomong utang itu kan harusnya pengeluaran 5 juta, pemasukan 4 juta. Berarti setiap bulan harus utang 1 juta. Harus kan? Tapi setiap bulan utang 1 juta enggak? Kan enggak. Nanti kadang-kadang, aduh Mas, ya iku akhir bulan. Bingung-bingung berkatan dari masjid Tegal, Pak nggih. Kalau kepengin jajan, enggak dapat apa-apa, es teh metu. Sallallahu Muhammad. Boleh. Lah ini kan aturan Gusti Allah, betul. Sekarang siapa? Iki sing nyumbang sapa iki? Lah yang diberikan pemikiran oleh Allah untuk nyumbang ST, ini aturan saya apa aturan sampean? Bukan saya, aturan Gusti Allah. Karena pengajian-pengajian yang lalu tidak ada ST-nya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah ternyata hadirin rahimakumullah, yang ngatur pemikiran orang supaya keluar sampai nyumbang ST. Akhirnya kita yang mungkin malas tidak punya uang untuk jajan keluar, dapat ST, dapat gedang goreng walaupun di depan tidak dimakan-makan. Makan kok enggak. Ibu-ibu habis sudah. Anaknya yang habiskan. Lah yang membuat pikiran ini siapa? Gusti Allah. Ternyata diam-diam ada berkatan isinya beras gula. Alhamdulillah. Atau diam-diam, ya Allah tanggal tua nih Beb, mampir Pak Yai, Assalamualaikum, niki enten berkatan nih, Alhamdulillah, memang Alhamdulillah ya Allah, pas gak masak nih, ini aturan Gusti Allah, yang harusnya bayar ternyata tidak bayar, yang harusnya ini ketemu konco dibayari, ditraktir. Saya mau tanya, bisa dihitung matematika? Tidak bisa. Usaha tetap nggih, usaha tetap, tapi hidup ini tidak bisa dihitung. Disitulah mengandalkan yakin kita kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menghantuimu dengan rasa takut melarat. Sampai-sampai kadang berani maksiat, berani nyolong, berani melakukan hal yang haram gara-gara takut. Padahal janji Allah berapa banyak masalah rezeki. Janji Allah masalah rezeki itu banyak. Setan teko siji, hati-hati melarat sampean mangan opo. Berani maksiat, berani kurang ajar, berani nyolong, berani ini gara-gara takut
melarat. Itu gara-gara setan. Sekarang pilih sudah nggih, percaya nang Gusti Allah apa wedi sama yang dihantui oleh setan. Sama-sama belajar, nggih. Sama-sama belajar. Ini mudah-mudahan kejadian yang terjadi pada Amul Fil, bagaimana menghadapi Abrahah, Sayyidina Abdul Muttalib itu bisa jadi pelajaran besar untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi pelajaran dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.